Selamat malam, terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Di episode kali ini saya akan membawakan cerpen dari cerpen.com dengan judul Kita Yang Pulang. Kita Yang Pulang, cerpen karangan Nisca Marsandi, kategori cerpen horor atau hantu, lolos moderasi pada 17 Juni 2022. Dalam gelap malam, tiba-tiba petir seperti menyambar tepat di sebelahku. Duar! Aku kaget setengah mati, tiba-tiba kurasakan hawa merinding di tubuhku. Aku hentikan sepeda motorku, mengingat rute yang biasa aku lalui dan sekarang ini berbeda. Aku memutuskan untuk berhenti. Lalu tiba-tiba seseorang menghampiriku. Seorang pria tua bertubuh kekar tanpa mengenakan baju, hanya bercelana panjang tanpa alas kaki, mengenakan belangkon dengan wajah yang selalu meringis seperti menahan sakit. Dalam bahasa yang bisa kupahami dia berkata. Suaranya agak berbisik dan mendesis, namun jelas perkataan yang dia katakan kepadaku. Ini sudah malam, kamu mau kemana? Di sini bukan tempat untuk orang sepertimu, kata beliau dalam bahasa Jawa halus. Aku berusaha menjawab dengan bahasa Jawa halus. Mohon maaf Pak, saya mau pulang namun saya tersasar. Dia memandangku tajam, aku bergidik. Dalam kengerianku, aku menyadari ada bau khas menyan dan sedikit sentuhan melati, kantil atau sejenisnya. Aku makin merinding, lenganku dipegang oleh orang itu. Pulanglah, tempat ini bukan tempatmu. Aku tak menjawab, aku berusaha tenang walau sangat ketakutan, tubuhku bergetar. Kalau kamu tersesat, ingatlah bahwa kamu hanya punya keyakinan. Pilihlah dengan bijak, kata pria tua itu melanjutkan. Pria tua itu melepas tangannya lalu pergi meninggalkanku begitu saja. Setengah sadar tidak sadar ketika pria tua itu melangkahkan kaki, yang kudengar adalah langkah tapak kaki kuda. Ya, ketika ia melangkah, aku mendengar seperti suara kaki empat berjalan dengan ketukan yang sama ketika kuda sedang berjalan. Aku mendengar ke atas, agak aneh memang, walaupun gelap ini terasa seperti terang bulan. Namun tidak ada bulan yang bersinar, bintang juga tak menemukan satupun. Dalam gelap gerimis mengguyurku dalam gelap terang bulan. Sepeda motorku nyalakan, sayang motorku yang sebelumnya memang kurang sehat sekarang bisa dibilang sekarat. Motor tua, macet dan agak brengsek ini tak bisa diajak bekerja sama. Lalu sekonyong-konyong pundakku ditepuk seseorang. Aku sangat kaget dan tersentak. Aku membalikkan tubuhku, kulihat seseorang di belakangku. Seorang wanita tersenyum namun senyumannya ganjil. Di dahi kanannya mengalir darah yang masih mengalir hingga menyentuh bibirnya. Wanita itu berbau anyir. Pakaiannya bukan seperti pakaian zaman sekarang. Itu pakaian ada Jawa lengkap dengan sanggul di kepala dan kebaya hijau dan matanya. Matanya selalu melotot namun tak pernah memandangku. Tubuhku kaku, keluh dan tak bisa berbuat apapun. Wanita melotot sambil mengeram. Lalu dalam bahasa Jawa kasar yang dapat kupahami, dia bersuara dengan agak berteriak. Kamu tahu jalan pulang kemana? Kulihat wajahnya, matanya selalu melotot tapi tak pernah memandangku. Seolah dia memandang ke arah lain, tersenyum namun ganjil. Aku merinding, menahan nafas, tak bisa kujawab pertanyaan itu. Kamu antar aku pulang sekarang, kata-katanya sangat keras. Aku masih tak menjawab, ketakutanku terlalu mengekang tubuhku. Kamu tahu bisa kesini sekarang, antar aku pulang. Wanita itu masih berteriak dan masih tak memandangiku. Lalu tangan wanita itu memegang pundakku. Aku yang di depannya hampir saja jatuh pingsan tak sadarkan diri. Kamu tidak pantas. Dia tak melanjutkan perkataannya, hanya meremas pundakku dengan sangat kuat lalu melepasnya dengan kasar seperti menarik pundakku. Hampir jatuh aku dibuatnya. Aku tak berkata apa-apa, membisu dan takut. Kini dengan wajah yang tiba-tiba agak ketakutan dan mata masih melotot, wanita itu mundur dengan masih melihat satu objek yang sama, entah aku juga tak paham. Dia berjalan mundur dalam gelap dan gerimis.
Wanita itu berjalan mundur lurus hingga jauh dan tak lihat lagi wanita itu berada. Aku menyeka keringat, tubuhku masih bergetar, mataku memerah, mungkin aku menangis, namun air hujan membuat tangisanku tak terlihat. Sadar akan hal buruk yang terjadi, aku mengucap nama Tuhan dan berdoa semampuku. Banyak doa yang kuucap. Aku menengadah, kurasakan atmosfer bumi terasa bergerak sangat cepat. Lalu ku dengar ayam berkokok, menandakan pagi sudah tiba. Lalu saya dengar seseorang melantunkan azan. Suara yang sayup lalu bersaut-sautan, seperti disiram air panas, seperti disiram air dalam panasnya api. Dalam sejenak aku merasakan kebebasan, rasa syukur dan kebahagiaan. Mata tua yang kusumpah dan kumusuhi tanpa kupegang tiba-tiba hidup begitu saja. Tak kuambil waktu lama, kuputuskan untuk pulang. Aku memang sudah selangkah untuk pulang, namun kurasakan pedangku yang diremas wanita tadi ini sangat berat, seperti melihat sesuatu yang aku juga tak paham. Aku masih tak peduli, yang kupikirkan hanya pulang. Ketika hendak memasuki rumah, tiba-tiba bruk. Saking beratnya beban di bedakku, aku jatuh tak sadarkan diri. Jadi pemeran utama ini dia seperti di suatu alam. Dia kaget sekali, tiba-tiba seperti di sampingnya seperti penyambar duar. Dia menghentikan motornya, lalu tiba-tiba seseorang menghampirinya. Pria tua, agak kekar, hanya memakai celana, dan dia berkata dengan bahasa Jawa halus. Ini sudah malam, mau kemana? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Si pemeran utama dia tidak bisa menjawab, dan juga ditanya lagi seperti lagi dan tidak bisa menjawab. Lalu tiba-tiba pria tua itu pergi begitu saja. Lalu dia ingin naik motor, ingin pergi, tiba-tiba motor tuanya tidak bisa dinyalakan, dan tiba-tiba di pundaknya ada yang menepuk. Tiba-tiba di pundaknya ada yang menepuk dia. Ketika menengah belakang ada seorang wanita dengan senyum yang canggih, yang ganjil, darah yang mengalir dari dahi kanannya menyentuh bibirnya, dan melihat ke satu objek dengan mata melotot tanpa melihat si pemeran utama ini. Dia bilang dengan bahasa Jawa kasar, kamu tahu jalan pulang kemana? Si pemeran utama ini takut dan nggak bisa jawab. Aku merinding ya, kamu merinding. Terus kamu antar saya pulang gitu, dan dia nggak bisa menjawab juga. Akhirnya wanita itu jalan mundur lurus dengan mata melotot, masih dengan ke satu objek tanpa memandang si pemeran utama ini, dan lama-lama menghilang. Akhirnya motor tua yang tadi tidak menyala tiba-tiba bisa menyala, dan dia langsung menaiki motornya. Tapi pundak yang sebelumnya diremas oleh wanita tadi itu tiba-tiba sangat berat, dan dia terjatuh ke situ. Jadi begitu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai akhir, dan kalau di komen kurangnya apa silahkan dihujat, dan kalau ngeliat penampakan bisa di komen. Kalau di share, like, dan di subscribe. Terima kasih.